Haleluya. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga GPDI El Syahde Magelang dimanapun Anda berada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah ada di penghujung tahun ini, tahun 2025, dan tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Ya, puji Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap bangkit, kita tetap bergerak, dan kita tetap berdampak bagi sesama kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saat ini kita kembali dalam program 79, Renungan 79. Saat ini saya akan ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-119, ayat yang ke-165. Kembali, mari kita buka Alkitab kita untuk kita membaca firman Tuhan pada Mazmur 119 ayat yang ke-165. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Saya ulangi sekali lagi. Mazmur 119 ayatnya yang ke-165 dalam terjemahan baru ya. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu janji Tuhan yang diberikan kepada setiap orang yang mencintai Taurat Tuhan atau mencintai firman Tuhan adalah ketentraman yang besar. Mereka yang mencintai Taurat Tuhan memiliki ketentraman atau kedamaian yang besar, kata firman Tuhan. Namun, tidak serta-merta bahwa setiap orang yang mempunyai ketentraman dari mengasihi firman Tuhan itu tidak lepas dari masalah. Tidak, Bapak Ibu Saudara, tentunya saja kita semuanya diperhadapkan kepada setiap masalah masing-masing. Dan firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, yaitu yang saya akan ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup, itu mengatakan demikian. Sama ya di Mazmur 119 ayat yang ke-165, tapi dalam terjemahan firman Allah yang hidup, yaitu orang-orang yang mengasihi hukum-hukum-Mu mempunyai ketentraman hati dan pikiran. Mereka tidak akan tersandung. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, bahwa kita anak-anak Tuhan yang percaya dan yang mengasihi firman Tuhan, yang mencintai hukum-hukum Tuhan, memiliki ketentraman hati dan pikiran. Ini saya kira yang menjadi dambaan bagi setiap orang, bahwa kita harus memiliki ketentraman hati dan pikiran. Setiap orang rindukan ini. Setiap orang pengen punya ketentraman hati, pengen punya ketentraman dalam pikiran. Yang walaupun mungkin di dalam masalah-masalah yang dihadapi belum terselesaikan. Masih ada masalah-masalah yang harus dijalani. Yang kalau dengan kata lain yaitu sedang dalam proses. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa orang itu masih diberikan kekuatan karena apa? Mempunyai ketentraman hati dan pikiran. Mempunyai ketentraman hati dan pikiran itu menyebabkan orang itu tahan di dalam menghadapi setiap masalah-masalah yang sedang dialami. Nah, dalam menghadapi setiap proses, Tuhan itu baik sekali. Ya, setiap orang mempunyai kapasitas yang sudah oleh Tuhan itu sudah ditentukan atau disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13, 1 Korintus ayat
pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dalam terjemahan baru mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang itu sudah diukur oleh Tuhan kapasitasnya, sehingga mereka mempunyai kekuatan untuk menanggung setiap masalah-masalah yang dia hadapi. Dan bahkan Tuhan itu setia, kata firman Tuhan. Dia menyediakan jalan keluar pada saat menghadapi setiap masalah, sehingga semuanya itu dapat terselesaikan. Waktu itu adalah waktunya Tuhan, sehingga setiap orang itu akan diberikan ketentraman hati karena dia memiliki ketentraman hati dan pikiran. Nah, Bapak Ibu, oleh sebab itu, Bapak Ibu keluarga GPD LCHD Magelang, mari tetaplah setia dan percaya bahwa Allah pasti akan menepati janjinya. Amin. Ya. Nah, jangan undur. Kalau Bapak Ibu undur dari ibadah, Bapak Ibu meninggalkan ibadah, maka ketentraman hati dan pikiran itu juga akan menjauh daripada Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang sudah terlibat di dalam pelayanan, tetaplah melayani, jangan undur dari pelayanan. Karena janji Tuhan mengatakan bahwa Dia akan diberikan ketentraman hati dan pikiran. Ya, jangan pernah putus asa dalam menghadapi setiap masalah-masalah mungkin belum terselesaikan, dan bahkan jangan sampai menyalahkan Tuhan, ya, ataupun menyalahkan diri sendiri. Tapi marilah tetap terus tekun, ya, terus berharap, bersandar kepada Tuhan, ya, sebab Dia yang akan memberikan jalan keluar bagi kita, ya. Jadi seperti firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Tuhan memberikan ketentraman hati dan pikiran kepada setiap orang-orang yang mengasihi Taurat Tuhan atau mengasihi hukum-hukumnya. Dia tidak akan tersandung, dia tidak akan jatuh karena masalah-masalah yang sedang dihadapi, karena ketentraman hati dan pikiran ada di dalam kehidupannya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang mempunyai ketentraman hati dan pikiran pasti satu, bisa mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana. Amin ya Bu. Amin ya Pak. 2, mampu mengendalikan diri. 3, mampu bertindak hati-hati. Karena di dalam hati kita, dalam pikiran kita, ada ketentraman yang diberikan Tuhan. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan. Filipi pasal yang ke-14, pasal yang ke-4 ayat yang ke-7, maaf. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi segala akal pikiran kita, ya, yang sangat terbatas itu, ya, tidak akan bisa menyelesaikan begitu saja masalah-masalah yang sedang dihadapi. Namun ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kita, yang memelihara kita supaya kita akan tetap kuat dalam menghadapi segala masalah dan bahkan terpelihara, ya, di dalam segala masalah-masalah yang kita sedang hadapi di dalam Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, yaitu damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu
tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Jadi tidak ada yang sama. Damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita orang-orang yang mengasihi firman-Nya beda dengan yang diberikan oleh dunia. Ya, dunia dengan segala sesuatu yang membuat damai sejahtera hanya bersifat semu dan sementara. Tetapi damai sejahtera Allah yang terus memelihara kehidupan kita, ya, itulah damai sejahtera daripada Tuhan kita. Alkitab berulang kali menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman kadang banyak mengalami kesulitan-kesulitan besar. Saya akan ambil beberapa contoh, tidak tidak akan terinci semuanya, tidak cukup waktunya. Ya, contoh yang pertama adalah Yusuf. Bapak Ibu semuanya kenal tokoh di dalam Alkitab yang kita sering baca, kita sering dengar, Yusuf. Yusuf itu orang yang dikhianati oleh saudara-saudaranya, dia dijual sebagai budak dan juga dipenjara ya secara tidak adil. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-37 sampai 41. Namun oleh karena kepercayaan Yusuf pada kedaulatan Allah, maka dia dapat berkata di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 kita baca, kita bisa melihat di sana, ya memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ini kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti apa yang sekarang ini. Ya ini apa? Memelihara hidup suatu bangsa. Jadi bukan hanya suatu keluarga, tetapi suatu bangsa. Ya. Contoh yang kedua, Daud. Daud adalah seorang raja dan dia sendiri yang dipilih oleh Allah. Ya, kalau kita baca kisahnya, Daud itu tidak hidup enak. Dia pernah diburu oleh Saul, ya, pernah diancam, jiwanya terancam oleh Saul. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-19 sampai dengan pasal yang ke-24. Di sana Bapak Ibu bisa membaca cerita tentang Daud. Dan juga para nabi-nabi banyak mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam kehidupannya dalam mengiring akan Tuhan, ya. Bahkan di jemaat gereja mula-mula para rasul dianiaya, bahkan mereka menjadi martir, ya, karena mereka mempertahankan iman, karena mereka tetap setia kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kesaksian-kesaksian ini menggambarkan bahwa kesetiaan dan ketaatan tidak menghilangkan cobaan. Oleh sebab itu, mari kita akan terus teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Sebaliknya, kesetiaan dan ketaatan menanamkan ketahanan dan keyakinan yang lebih dalam pada kemenangan. Pada akhirnya, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Puji Tuhan, sebagai kesimpulan daripada Mazmur 119 ayat yang ke-165 ini adalah menegaskan bahwa mengikuti hukum-hukum Tuhan, mengikuti hukum-hukum Allah pasti mendatangkan ketentraman dan perlindungan. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada Renungan 79 saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Jadi Bapak Ibu yang pengen didoakan untuk pokok doa tertentu atau mungkin menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah, dan pemulihan keluarga dan lain-lain, Bapak Ibu bisa menyalurkan melalui chat di WhatsApp nomor 081327420088. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan pada saat ini. Kami tahu Tuhan, kami berterima kasih buat janji-Mu, yaitu Engkau sudah memberikan ketentraman besar di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Dan itu menjadi milik kami ketika kami setia, taat, dan
mencintai akan hukum-hukum-Mu dan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh diberkati oleh firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, tolonglah jemaat GPDI El Shaddai ini untuk tetap menjaga supaya tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Amin.